Halo semuanya, jadi aku tuh terinspirasi sama videonya Kak Aya yang kasih tahu judul-judul 40 judul yang wajib dibaca sama Kak Aya sebelum usianya menginjak 40. Dan aku di sini terinspirasi untuk bikin video yang sama, cuma di sini aku sedikit modifikasi angkanya, yaitu adalah 20 buku yang harus aku baca sebelum umurku 20, karena memang kalau melihat umur aku tuh lebih deket ke umur 20 gitu kan. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah 20 books before 20 years old gitulah ya. Jadi langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, sebelum mulai atau kasih lihat buku-bukunya, di sini aku mau kasih tahu dulu kalau aku akan membagi jadi dua, yaitu 10 buku yang ditulis sama penulis Indonesia dan juga 10 buku lainnya itu ditulis oleh penulis luar negeri yang memang dari kedua kategori ini tuh sama-sama masuk ke jajaran buku yang wajib dibaca gitu deh, minimal sekali seumur hidup. Jadi makanya langsung aja kita mulai ke kategori yang pertama, yaitu adalah dari penulis Indonesia atau buku-buku yang ditulis oleh penulis Indonesia. Di sini ada 10. Yang pertama yaitu adalah Bumi Manusia yang ditulis sama Pramudia Ananta Toer atau Tour ya itu bacanya. Judul yang ini sering banget aku lihat berseliweran dan bahkan kayaknya kalau nggak salah dijadiin film gitu ya. Dan aku waktu itu rencananya ya pernah bikin rencana untuk baca judul ini sebelum filmnya tuh keluar gitu kan, tapi ternyata ding dong zong banget gitu loh. Jadi makanya aku memutuskan oke deh kita akan coba baca judul yang ini karena emang lumayan sering dibicarakan dan ratingnya cukup tinggi, jadi makanya aku penasaran. Judul kedua di sini yaitu adalah Laskar Pelanginya Andrea Hirata. Ini karena faktor aku sudah baca buku Eden Shore dari Andrea Hirata yang mana itu adalah satu seri dari Laskar Pelangi gitu kan. Jadi makanya aku kayak oke, kita akan baca judul atau ya judul pertama dari seri ini yang katanya tersohor banget dan wajib dibaca. Jadi makanya aku kayak penasaran banget gitu loh. Apalagi ratingnya itu nggak main-main banget, 4-5 itu mendominasi banget sih kalau di Goodreads. Selanjutnya yaitu adalah Cantik Itu Luka yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Ini juga banyak banget dibicarakan sama teman-teman sesama member BookTube, kayak Kak Rio, Kak Irma, dan Kak Nada. Banyak banget sih pokoknya yang mention buku ini dan aku jadi penasaran banget. Dan apalagi katanya sih judul yang ini tuh pernah sempet jadi kontroversi gitu di aplikasi biru alias di Twitter. Jadi makanya aku kayak penasaran aja sih dengan isinya dan kayaknya cukup berat. Kalau menurut aku, sepengetahuanku kayaknya cukup berat sih buku ini, tapi nggak apa-apa. Aku akan mencicil untuk mencoba membaca karya-karyanya Eka Kurniawan karena aku belum pernah sama sekali sih baca karya-karyanya dia gitu loh. Selanjutnya ini itu adalah Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Ini juga cukup sering banget aku lihat dan aku nggak ngerti genrenya itu sebenarnya apa. Mungkin semacam buku-buku yang adult gitu nggak sih, semacam kayak beberapa judul dari Terelie kayak gitu gitulah ya. Tapi ya udahlah ya, aku coba untuk baca dulu. Dan kalau nggak salah ini pernah disebut sama Kak Ica, tapi aku lupa juga. Pokoknya aku pernah melihat di rak bukunya Kak Ica tuh ada buku ini, jadi makanya aku pengen tahu aja gitu loh. Apalagi dibilang sebagai karya terbaik dari Ahmad Fuadi ini, jadi ya pengen tahu aja gitu loh. Selanjutnya ini tuh adalah Gadis Keretek yang ditulis sama Reti Kumala. Kalau yang ini mungkin vibe-nya mirip-mirip juga sama Bumi Manusia itu tadi, kayak ada unsur sejarahnya gitu, tapi aku nggak tahu juga, ini ngarang. Ya pokoknya pengen tahu aja karena premisnya itu sih, dan juga masuk ke beberapa nominasi di Goodreads gitu atau di kategori gitu. Jadi makanya aku pengen tahu juga, sekaligus menjadi buku pertama yang akan mengantarku ke karya-karyanya Reti Kumala yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah Jakarta Sebelum Pagi yang ditulis oleh Ziggy Z. Ini juga banyak banget disebut-sebut orang dan Kak Rio juga kasih tahu kalau judul ini cukup bagus dan direkomendasikan gitulah ya. Bahkan ini masuk di Listopia Goodreads buku-buku terbaik gitu dari penulis Indonesia. Jadi makanya aku penasaran dengan judul yang ini
Dan apalagi katanya sih banyak banget judul-judul dari Ziggy Z ini tuh yang menarik dan bagus-bagus. Jadi makanya aku pengen untuk baca judul yang ini. Selanjutnya ini tuh adalah Aroma Karsa yang ditulis oleh D. Lestari. Ini juga menjadi judul tersohor kayaknya dari penulis yang gak capek-capeknya direkomendasikan oleh banyak orang, terutama kayaknya Kak Ayah, karena Kak Ayah kayaknya suka banget sama judul yang ini. Dan meskipun sebenarnya judul ini lumayan tebel, tapi kayaknya menarik aja. Dan premisnya itu sih yang juga unik serta membawakan sudut pandang yang baru. Cailah, so tahu banget. Tapi ya intinya kayak gitu. Ini bahkan jadi wishlist aku dari kelas 8, tapi nggak kesampaian sampai 4 tahun. Tapi ya udah, kita akan mencicil baca sebelum umur 20. Selanjutnya yaitu adalah Bilangan Fu yang ditulis oleh Ayu Utami. Ini juga sebenarnya nggak terlalu banyak orang yang sampai rekomendasikan banget, tapi aku lihat dari review orang-orang ini cukup berkesan dan meninggalkan hal yang mereka mungkin gak akan lupakan alias hangover. Dan kalau aku ngelihat dari teman booktube yang paling sering rekomendasikan ini tuh Kak Haris. Pokoknya dia bilang suka banget dengan buku ini, dan pokoknya jadi membawakan perspektif baru kayak gitu-gitu. Jadi makanya aku kayak penasaran aja dengan judul yang ini. Thomas tahu aku genrenya sastra ya kayaknya, kalau nggak salah sastra atau mungkin ya semacam hal kayak gitu deh. Nah selanjutnya yaitu adalah Muhammad, Lelaki Penggenggam Hujan yang ditulis oleh Tasaro Geka. Ini kayaknya seri dan ini adalah buku pertamanya. Aku penasaran aja karena mungkin dari judul ini membawakan cerita yang baru, yang unik dan yang menarik. Dan aku juga ngelihat di Goodreads ini masuk ke beberapa listopia gitu yang pokoknya bikin makin tertarik untuk baca buku yang ini gitu kan. Dan kayaknya emang jarang orang bahas buku ini, tapi aku penasaran aja, jadi makanya aku harus baca. Nah, judul terakhir dari kategori penulis Indonesia yaitu adalah Hafalan Sholat Delisa yang ditulis sama penulis favoritku yaitu Terelie. Dan ini tuh kayaknya jadi salah satu karya Terelie yang bisa aku bilang must read. Kayaknya semua karya Terelie itu must read ya lah. Dan waktu itu ini juga ada filmnya. Tapi aku nggak lihat full sih, tapi aku tahu deh premis ceritanya seperti apa. Cuman aku pengen tahu aja kisah secara buku, kisah secara naskahnya atau tertulisnya tuh gimana, karena ya pengen tahu aja gitu loh. Dan kalau aku lihat-lihat di toko buku, covernya tuh udah ganti, jadi makanya kayak nggak ada alasan lagi untuk nggak beli. Oke, ini adalah kategori kedua yaitu adalah yang ditulis sama penulis luar. Dan ini juga masuk ke jajaran buku-buku terwajib atau terbaik yang harus dibaca minimal sekali seumur hidup. Yang pertama yaitu adalah To Kill a Mockingbird yang ditulis oleh Harper Lee. Ini aku pernah baca judul lain dari Harper Lee yaitu Go Set a Watchman, dan ternyata itu adalah buku kedua dari serial To Kill a Mockingbird. Jadi makanya aku merasa kayak gak afdol untuk gak ngebaca judul yang ini. Jadi makanya aku pengen tahu aja, dan apakah judul ini bisa mengalahkan buku keduanya itu. Menurut aku ya gak tahu juga sih. Judul yang kedua yaitu adalah Pride and Prejudice yang ditulis oleh Jane Austen. Aku pernah baca judul lain dari Jane Austen yaitu Emma, dan lumayan suka gitu loh. Dan apalagi aku menemukan judul yang ini tuh gratis di Google Play Books, jadi makanya gak ada alasan lagi kayaknya untuk menunda-nunda baca yang ini. Meskipun kalau aku lihat sebenarnya judul yang paling difavoritin sama orang tuh Sense and Sensibility ya kalau nggak salah. Cuman nggak ada di Google Play Books. Cuman kalau aku lihat dari berbagai sumber itu juga ada yang menyebutkan judul ini. Jadi makanya oke deh, kita masukkan apa yang ada dulu. Buku ketiga yaitu adalah Brave New World yang ditulis oleh Aldous Huxley. Ini aku juga pernah lihat di Ipusnas dan jadi penasaran untuk baca. Dan kalau aku lihat di Shopee lumayan rare sih judul yang ini. Jadi makanya aku sedang mencari cara bagaimana caranya untuk membaca buku ini. Dan kalau emang nggak ada, bakalan pinjem di Ipusnas. Dan ini kayaknya kalau nggak salah genrenya sci-fi, jadi kayak gitu. Buku keempat yaitu adalah
1984, aku bilangnya gitu aja ya, yang ditulis oleh George Orwell. Aku pernah baca karya George Orwell yang Animal Farm, tapi nggak terlalu suka. Tapi itu nggak berarti aku nggak mau baca karya lain dari George Orwell ini, yang katanya juga salah satu buku terbaik yang harus dibaca sebelum mati gitu kan. Jadi makanya aku pengen baca yang ini. Dan apalagi katanya menimbulkan kerusuhan. Sok tahu banget ya, pokoknya banyak banget menimbulkan spekulasi-spekulasi baru sih katanya. Jadi makanya harus dibaca. Nah, selanjutnya yaitu adalah Around the World in 80 Days-nya Jules Verne. Ini aku tahu dari salah satu bookstagrammer yaitu Kak Yonea, karena dia cukup sering bahas buku-buku Jules Verne ini, jadi aku pengen tahu aja cerita yang ini gitu loh. Dan katanya emang lumayan bagus, dan sekarang aku lagi suka-sukanya banget sama genre yang menampilkan deskripsi tempat-tempat gitu. Jadi makanya aku kayak pengen tahu aja judul yang ini. Selanjutnya yaitu adalah Kafka on the Shore yang ditulis oleh Haruki Murakami. Dan kayaknya kalau aku lihat hampir semua judul Haruki Murakami itu bahkan bisa dibilang buku-buku terbaik gitu kan. Dan aku udah pernah baca sekali bukunya Haruki Murakami, dan aku setuju kenapa tulisannya Haruki Murakami itu wajib dibaca minimal sekali. Tapi dari sekian listnya itu aku memilih Kafka on the Shore ini karena juga banyak teman Goodreads yang memberikan rating lumayan untuk judul yang ini, makanya aku pengen baca. Selanjutnya yaitu adalah Fahrenheit 451 yang ditulis oleh Ray Bradbury. Ini juga aku sebenarnya nggak tahu ceritanya tentang apa. Sampai sekarang aku nggak berani untuk baca blurbnya, kayak biar surprise gitu ceritanya. Tapi yang nggak tahu, mungkin aku akan coba baca dan coba cari dulu buku fisiknya. Kalau nggak ada mungkin aku bisa baca di Gramdik. Cuman ya gitu deh. Intinya aku pengen tahu aja. Katanya ini juga masuk buku-buku yang wajib banget untuk dibaca. Selanjutnya yaitu adalah Anne of Green Gables yang ditulis oleh L.M. Montgomery. Ini kayaknya kalau nggak salah genrenya middle grade, dan aku pengen tahu aja, jadi makanya aku masukkan judul ini ke list ini gitu loh. Dan katanya juga bagus banget. Selanjutnya yaitu adalah Little Women yang ditulis sama Louisa May Alcott. Ini aku sering banget sih ngelihat, apalagi beberapa pembaca yang mungkin genre bacanya tuh romance dan juga middle grade juga. Kok middle grade? Aku nggak tahu ya ini middle grade atau enggak. Pokoknya pembaca romance sering banget ngomongin judul yang ini. Jadi makanya aku penasaran banget. Dan ada filmnya juga ya kan. Tapi aku nggak tahu sih, untuk saat ini masih nggak berminat atau nggak berniat untuk melihat filmnya. Tapi ya pengen tahu aja ceritanya tentang apa. Dan judul terakhir dari list ini yaitu adalah The Alchemist-nya Paulo Coelho. Ini kayaknya gak ada yang gak tahu, dan aku juga gak ngerti ceritanya tentang apa. Dan kayaknya memang membawakan filosofi semacam Pangeran Cilik ya kayaknya. Jadi kayaknya aku penasaran, apalagi aku pernah baca Pangeran Cilik, dan itu juga termasuk salah satu buku yang wajib dibaca. Dan aku lumayan berekspektasi sih sebenarnya terhadap The Alchemist ini. Cuman banyak mixed review karena ada yang suka ada yang enggak. Cuman ya itu wajar sih kalau menurut aku. Itu dia tadi adalah 20 books what I should read sebelum umurku 20. Ya memang gak wajib-wajib banget, cuman aku pengen aja membaca judul-judul yang digadang-gadang bagus sama semua orang, biar gak ketinggalan zaman gitu kan. Dan untuk beberapa sumber aku akan taruh di description box, karena aku juga gak bisa tebak gitu kan, kayak oh aku akan baca buku ini ya. Kalau kayak gitu sih aku ya bisa randomly milih judul apapun. Dan ini udah aku sesuaikan dengan kondisi, jadi aku kayak merasa mampu untuk membaca buku ini 3 tahun ke depan ya, karena sekarang aku 17 tahun. Jadi 3 tahun ke depan aku punya kesempatan untuk baca 20 judul yang ini. Harapannya sih kayak gitu. Oke, makasih banyak banget ya buat yang sudah nonton sampai sini, and I'll see you on my next one. Bye bye.